Assalamualaikum guys, kita jumpa lagi pada episode berikutnya. Dan di sini saya ingin sekali di Jumat yang penuh berkah ini menyapa kalian ya. Insya Allah di Jumat ini kita penuh keberkahan, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala aktivitas kita semuanya guys, insya Allah. Kalau tidak saya sering kan membahas tentang masalah pikiran bawah sadar kita di subconscious minds kita ya guys. Tapi untuk yang kali ini saya ingin menjelaskan sekali tentang masalah gelombang energi otak kita itu apa aja. Pernah saya sampaikan ada 4 ya guys. Dia ada 4 gelombang energi otak kita. Ada gelombang delta, gelombang theta, beta, dan alpha. Saya ingin menjelaskan dari masing-masing keadaan pada kondisi gelombang energi otak kita yang 4 tersebut guys. Mungkin akan lebih jelas karena kalau pada saat kita memainkan pikiran bawah sadar kita lebih sering untuk memainkan pada gelombang alpha. Nanti akan saya jelaskan masing-masing dari gelombang keadaan masing-masing gelombang tersebut guys gitu. Oh ya, tidak lupa juga saya juga ingin menyapa kalian. Alhamdulillah wa syukurillah berkat kekuatan pikiran bawah sadar juga guys. Keinginan saya yang terpendam sudah lama, yang terproses 88% dalam kekuatan pikiran bawah sadar saya, dalam subconscious mind saya. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi kenyataan guys. Meskipun di tengah-tengah kesibukan aktivitas saya selama ini, serpihan-serpihan tulisan saya akhirnya menjadi sebuah buku. Oke, dengan judul Suara Hati. Oke, tapi sebelumnya saya akan membahas tentang masalah gelombang energi otak yang 4 tersebut agar kalian lebih paham lagi guys. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang keadaan delta. Delta itu apa sih guys? Pada gelombang energi otak delta, ya, kita pada keadaan delta itu kita sedang tidur tapi kita tidak bermimpi guys. Oke, jadi kita tidak sedang tidur tapi kita tidak bermimpi. Tidur nyenyak tanpa mimpi itu adalah keadaan penyembuhan dan peremajaan sel tubuh guys. Itu yang dinamakan kita pada keadaan delta. Jadi tidur nyenyak tanpa mimpi. Kemudian yang kedua itu gelombang energi otak theta. Apa ya gelombang theta itu guys? Oke, gelombang energi otak theta atau kita pada keadaan theta itu keadaan dimana pikiran menjadi kreatif dan inspiratif guys. Inilah kreativitas yang sebenarnya bisa muncul ya, dan ini juga bisa disebut dengan kondisi sugestif yang tinggi dan keadaan penyembuhan yang hebat. Ya. Jadi keadaan theta itu juga merupakan keadaan di mana kita bisa bermimpi. Ya, kita bisa bermimpi pada keadaan theta. Jadi pergerakan mata yang cepat atau REM, REM, rapid eye movement ya. Itu umumnya diketahui terjadi ketika mata tertutup, guys. Jadi gerakan mata inilah yang menunjukkan bahwa kita sedang bermimpi atau dalam keadaan theta. Nah, itu keadaan theta atau gelombang energi theta itu seperti itu. Ya, jadi saya sampaikan tadi gelombang delta, kemudian yang kedua gelombang theta. Nah, yang ketiga apa itu guys? Gelombang energi apa? Yang ketiga itu adalah gelombang alpha. Nah, ini yang menarik dari keempat gelombang pada saat kita memainkan subconscious mind kita pada kekuatan pikiran bawah sadar kita, gelombang alpha ini guys ya, perlu penekanan lebih. Keadaan ini ya adalah keadaan rileks ya, dan keadaan rileks dan sangat penting itu untuk membuka jalan menuju 88% kekuatan pikiran bawah sadar kita. Jadi membuka jalan 88% pada kekuatan subconscious mind kita guys. Ini yang di gelombang alpha. Jadi pada saat saya pernah pada episode sebelumnya mempraktekkan merelaksasi otak kita, mind kita, memanajemen kita dengan kekuatan alpha ini. Waktu itu saya bimbing kalian guys dengan sebuah ilustrasi apa yang saya sampaikan. Kalian membayangkan dengan
ada tarik nafas, pejam, keluarkan nafas Anda, hembuskan nafas Anda, ada tutup mata Anda, ada bayangkan sesuatu yang indah atau Anda menuju suatu goal setting Anda. Disitulah kekuatan alfa, gelombang alfa itu yang amat sangat penting banget, berperan penting guys untuk keberhasilan 88% kekuatan pikiran bawah sadar kita yang nanti akan tercapai nampak secara peripheral, kenyataannya 12% pada kekuatan sadar kita. Oke, jadi keadaan alfa yaitu keadaan rileks atau keadaan tanpa stres. Jadi pada gelombang alfa guys, stres Anda itu akan hilang dan Anda merasa rileks sehingga Anda bisa masuk dalam pikiran bawah sadar ya. Jadi Anda bisa masuk dengan mudahnya ke dalam pikiran subconscious mind Anda, dalam pikiran bawah sadar Anda yang 80% tersebut pada kondisi gelombang alfa, keadaan alfa. Ketika Anda sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar, Anda bisa merubah citra diri, mengubah kebiasaan, bisa menanamkan pikiran tertentu dan menetapkan tujuan. Juga belajar, membaca, dan lain-lain guys. Itu kita dalam gelombang alfa. Jadi kalau nanti kalian guys membaca buku terbitan saya ini guys, ini buku perdana saya yang sudah saya terbitkan dengan judul Suara Hati. Kalau Anda pada saat membaca buku itu Anda bermain pada gelombang alfa. Dalam keadaan alfa itu konsentrasi Anda akan terpusat karena Anda hanya bisa berpikir tentang satu hal pada satu saat. Ketika Anda berpikir dua hal ketika Anda berpikir dua hal ya secara bersamaan, itu Anda telah berada dalam keadaan beta guys, atau sudah berada di luar alfa. Jadi Anda berada di beta kalau Anda berpikir dua hal pada waktu yang bersamaan gitu. Jadi kalau kita pada saat kita merelaksasi otak kita memanajemen kita, pikiran kita, memanage emosi dan pikiran kita bermain pada gelombang alfa guys. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan yang terakhir, keadaan beta. Oke, sekarang saya akan menjelaskan pada gelombang kita yang terakhir, itu yang akan menjelaskan tentang keadaan dimana kita pada keadaan beta. Apa sih sebenarnya yang dikatakan pada gelombang energi otak yang namanya beta tersebut apa gitu guys ya. Keadaan beta ini adalah keadaan yang begitu indah ya. Keadaan dimana seakan-akan kita itu sedang membuka mata dan berpikir logis. Keadaan dimana perhatian kita terpecah ya. Jadi kita berpikir logis dimana keadaan kita, pikiran kita terpecah guys. Nih. Kemudian saya di sini kalian pasti dong pernah mengalami seperti itu. Jadi itu yang dinamakan beta. Jadi keadaan beta itu adalah keadaan yang kuat sekali. Keadaan pada saat kita terjaga ya, dan pada saat perhatian kita terbagi. Keadaan ini juga sangat logis, analitis, dan merupakan keadaan aktif dan bertindak. Inilah keadaan untuk melakukan banyak hal guys. Dan yang ditimbulkan oleh keadaan adalah stres. Inilah keadaan di mana stres itu terjadi terus bertambah. Kadang-kadang tubuh kita menyelenyapkan stres itu. Ya, jadi kadang-kadang tubuh kita melenyapkan stres itu guys. Maaf. Kecuali kalau kita harus bangun tidur menggunakan jam waker ya, atau ada hal yang berulang-ulang kita lihat di televisi. Nah, keadaan beta adalah keadaan di mana stres terjadi dan menjadi bertumpuk kecuali jika kita membiarkannya pergi. Nah guys,
Oke guys, itu tadi keempat gelombang energi otak sudah saya jelaskan kepada kalian guys. Insya Allah bermanfaat dan perlu penekanan dari keempat gelombang tadi, yaitu pada saat kita memainkan pikiran bawah sadar kita, subconscious mind kita, kekuatan 88% pikiran bawah sadar kita yang terpenting yang kita olah di gelombang energi otak kita, termasuk yang ada di bagian sistem limbik otak kita. Itu keempat gelombang energi otak itu adalah gelombang alfa yang mendapat penekanan tertinggi pada saat kita memainkan 88% kekuatan pikiran bawah sadar kita guys. Kita bermain pada kondisi, pada keadaan alfa, kita kondisi relax. Oke guys, saya juga mengucapkan kepada kalian semua, insya Allah pada channel YouTube saya ini tidak sekedar channel ngeprank dan sebagainya, tetapi ada ilmu yang kita dapat, ada manfaat yang penuh keberkahan di dalamnya, meskipun kita sedikit enjoy dan kita tidak monoton dalam kegiatan kita. Dan insya Allah di Jumat yang penuh berkah ini kalian mendapatkan rezeki yang insya Allah bermanfaat, berkah, besar di tengah kondisi pandemi pada saat ini yang kondisi semakin tidak jelas. Apa yang harus kita lakukan? Pandai-pandai kita memanage mind kita, pandai-pandainya kita memanage emosional kita, mind and emotional, pikiran kita, plus spiritual manajemen kita juga. Insya Allah guys, channel yang saya sampaikan adalah sesuatu yang bermanfaat, ada ilmu yang bisa kita serap di dalamnya, tambahan ilmu yang itu akan membawa bekal kita di akhirat kelak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you again.